Oke, jadi ini unit mesin Maestro KPW 40 yang sudah saya bongkar dan sudah saya bersihkan. Ini bak olinya sudah saya bersihkan, nanti kita akan ganti dengan oli yang baru, oli diplomat yang baru. Kemudian untuk thrust bearing yang ada di sini yang kemarin saya bahas itu, ini sudah saya lepas dan sudah bisa diidentifikasi jenisnya. Ini bearing ini 51107B, mereknya XCF. Nah, tadinya saya sempat berpikir juga untuk mengganti bearing ini dengan kualitas yang lebih bagus, namun sepertinya bearing ini tidak umum. Saya coba cari merek Oyo, NTN, Maci, SKF, FAG, ataupun merek NSK, itu dia adanya tipe standar 51007B. Untuk detail speknya itu dia bore diameternya di sini 35 cm dan outer diameternya itu di 52 cm. Dan dengan ketebalan ini 1,2 cm. Nah, yang membedakan itu ada di mana? Di sini nih, ditutupnya. Tutupnya ini yang membedakan ini. Jadi ini base-nya. Nah, jadi kalau spesifikasi bearing itu biasanya dia dimulai dari base-nya ini. Detail teknisnya itu bore diameternya berapa, terus outer diameternya berapa, itu dari sini dulu, nanti baru ke bagian yang di sini. Nah, ini seperti ini posisinya. Posisi pemasangannya seperti ini. Jadi ini kemarin nggak terlihat karena nggak dilepas, ternyata ada di sini labelnya gitu. Nah, ini sama plug dengan punyanya HL, mesin HL PGS 70 ini sama plug, karena mesinnya benar-benar sama plug, nggak ada bedanya gitu. Bahkan untuk casing pumpnya ini juga ya sama persis, memang nggak ada bedanya gitu. Bak olinya juga sama lah, pokoknya sama mesinnya. Oke, bearingnya sudah bisa teridentifikasi. Nah, kemudian kita lanjut ke seal nih. Kita lanjut ke seal yang paling sering rusak dan yang banyak menentukan bagus tidaknya sedotan atau tekanan kerja dari jet cleaner ini ada di seal itu. Nah, untuk oil sealnya sudah, oil sealnya itu ini oil sealnya ya. Jadi jet cleaner itu dia punya dua jenis oil seal dengan fungsi yang berbeda, dan penggunaannya ini banyak, masing-masing 3 buah gitu. Maaf, bukan oil seal gitu, jadi dia punya seal yang fungsinya ini berbeda gitu. Ini kita nggak bahas o-ring karena agak susah juga ya gitu bahas o-ring kalau saya nggak punya sifat untuk mengukur dengan presisi dan bisa memberikan kepastian pengukuran yang tepat. Juga nanti nggak cukup membantu teman-teman semua gitu untuk menentukan part replacement yang
yang sesuai. Meskipun memang saya ada lakukan penggantian juga di o-ring yang bagian yang lain gitu. Tapi memang saya lakukan penggantian itu saya mencocokkan dengan stok o-ringnya sebetulnya. Ada yang pakai FKM, ada yang pakai NBR tapi standar untuk o-ring AC kendaraan gitu. Jadi dia tahan tahan untuk tidak larut pada refrigerant kendaraan bermotor gitu. Contohnya ini middle plate-nya ini o-ringnya saya ganti sama o-ring saya punya gitu. Kebetulan memang ya pas aja dapet yang ukuran yang sama gitu. Jadi ya saya pasang gitu, karena kualitas o-ring bawaannya juga setelah saya cek kurang bagus ya. Nah ini di valve-nya kebetulan ada FKM yang setara gitu. Sebenarnya untuk di valve ini nggak butuh amat FKM gitu, karena di situ fluida yang mengalirnya hanya air ya, nggak ada oli gitu. Jadi sebenarnya nggak butuh banget, tapi karena ya kebetulan ada yang sesuai ya saya pakai aja gitu. O-ring yang kualitasnya bagus. Nah oke, balik lagi ke 3 seal tadi ini. Nah, kebanyakan yang membuat teman-teman yang pumpnya mengalami kerusakan itu adalah mencari part replacementnya itu tapi tidak tahu kodenya. Entah itu bisa kode ukuran atau kode jenis sealnya gitu. Nah di sini saya akan bahas nih kedua jenis seal ini gitu. Oke, ini kita pinggirin. Nah pertama oil seal ini dulu nih ya. Oil seal ini ini oil seal ini umum digunakan di otomotif atau di industri gitu, untuk mesin dan sebagainya gitu. Nah jenis oil seal ini sebetulnya adalah dia dasil ini dasil sebenarnya, dengan single lipnya cuma satu nih. Terus di sini dasilnya ini yang menonjol ini, jadi dasilnya ini sama seperti seal shock breaker motor nih, seperti ini ya tuh, seal debunya gitu. Nah kemudian nih tepiannya seperti ini nih. Jadi ada yang rata, ada yang berulir seperti ini. Bukan berulir sih, ada outer lipnya ini, outer diameter lipnya gitu. Nah untuk Maestro ini sendiri ya, karena mesinnya sama plug dengan HL PGS 70. Nah di sini di bawaan o-ringnya nih tertera nih untuk ukuran bore diameternya itu dia pakai 12 nih. Kemudian outer diameternya 20 dan ketebalannya 4 garis miring 6. Nah 4 garis miring 6 gitu. Ini maksudnya jadi 4 garis miring 6 ini ketebalannya. Jadi ketebalan ininya 4, ketebalan dengan das covernya ini dengan tonjolannya ini adalah 6 gitu. Makanya 4 garis miring 6 gitu. Nah, ini tipe sealnya dia tanpa spring ya gitu. Saya udah cek ini nggak ada springnya, beda sama oil seal yang banyak digunakan di otomotif. Itu ada springnya untuk menahan supaya oli tidak rembes di rod yang di seal oleh seal ini gitu. Jadi ini untuk tipe sealnya juga di sini nggak ada nih, nggak standar nih, mereknya juga nggak ada. Di sini sih hanya tulisannya LJ gitu.
Nah saya udah cek LJ ini bukan tipe seal yang standar ini. Jadi kalau di seal macam merek NOK atau merek SKF tuh dia ada standar tipe-tipenya seperti TC atau TCW gitu. Saya beri contoh perbedaan aja. Kalau seal TC itu dia datar biasa double lip. Nah tapi kalau TC itu dia tepi di sininya nggak berundak seperti ini. Kalau TCW itu dia berundak seperti ini tepinya. Nah itu sekilas perbedaannya. Terus ini saya ada sampel kemarin seal yang saya beli, ini seal SC. Nih, seal SC. Ini tipenya SC. Nah, kalau brand Taiwan yang masih jelas brandnya itu masih dipakai secara luas di industri itu mereknya ada nih jelas TTO ini Taiwan ini. Di otomotif juga saya sering jumpai merek ini. Nah ini tipenya ada di sini. Ini tipenya tipe SC. Ya. Lalu ini bore diameter, outer diameter. Ini ketebalannya 5 gitu. Ini sebenarnya bisa dipakai. Cuman karena ada plastik washer yang mana dia dudukannya harus ke sini. Dudukan kaki-kakinya di tepi sini dan tengahnya itu untuk menjepit dasil ini yang bagian menonjolnya ini. Jadi kalau saya pakai ini nanti si middle ringnya ini dia agak terlalu nonjol di apa namanya di casing waternya gitu. Karena dia di posisi awal itu dia harusnya rata nih, sejajar ini nih. Nah sebentar. Nah ini dia nanti posisinya harusnya sejajar begini. Ini sejajar. Nah terus ini o-ringnya. Jadi kalau saya pakai seal SC tadi ini agak sedikit ngangkat nih, sekitar ya mungkin beberapa mili, sedikit sih ngangkat gitu. Masih bisa dijepit sih sebenarnya sama casing ininya nih, casing valve-nya ini. Cuman ya karena saya lihat nggak meet dengan desain teknis awalnya, jadi saya nggak pakai gitu. Nah terus balik ke ini, udah tahu ya ini jenisnya seal apa. Jadi kalau teman-teman mau nyari brand seal yang lebih baik mungkin agak susah gitu, karena tipenya itu berbeda gitu. Yang penting tanyanya ini aja gitu, ada seal dengan ukuran sekian nih, 4 / 6 gitu. Jadi tebal ininya 4, sininya 6 gitu. Nah kemarin saya udah order nih merek NOK itu, tipenya kalau nggak salah itu LBH jenisnya, sama seperti ini, ada tonjolannya, dia tanpa spring gitu, cuman tepinya rata gitu. Cuman belum sampai, ini belum dikirim-kirim gitu, jadi saya nggak bisa apa namanya sertakan review pemasangannya juga gitu. Itu jadi bisa. Nah, yang penting teman-teman semua udah tahu nih ukuran pastinya segini. Jadi tidak perlu kalau nyari spare part tuh nggak perlu mengacu ke spare part merek ini gitu misalkan. Karena yang saya perhatikan kalau sudah mengacu ke satu brand tertentu atau tipe tertentu itu harga satu sealnya itu relatif sangat mahal gitu. Karena saya yang sering sekali belanja seal otomotif atau seal AC segala macam itu, kalau kita tahu ukuran dan yang kita tanya ukuran bukan peruntukannya untuk apa, itu harganya jauh lebih murah, jauh banget gitu. Contoh ya seal ini nih, kalau kita belinya dari tukang reparasi mesin jet cleaner atau kita belinya di tukang jual mesin jet cleaner, itu biasanya harganya sudah ya bisa jadi 25.000 per pieces, bisa jadi 20.000 gitu, harganya relatif tinggi gitu. Tapi kalau saya beli di tukang khusus menjual berbagai seal, itu harganya ini nih cuman sekitar
3.000 sekian, hampir 4.000 nih. Sorry, bukan yang ini, seal yang SC ini nih. Ini harganya sekitar hampir 4.000-an nih. Nggak mahal itu, tapi kalau sudah masuk ke pihak-pihak yang saya sebut tadi, ini harganya bisa jadi 20 atau sampai 25.000 gitu. Dan nggak banyak juga sih, saya belum jumpai sih penjual-penjual seal yang memang dia khusus peruntukannya tertentu untuk jet cleaner atau sebagainya, itu dia mau menyertakan detail spek ukurannya gitu, atau kita tanya pun mereka biasanya nggak mau jawab gitu. Jadi memang kitanya yang harus cari tahu sendiri gitu. Nah, kebetulan saya kemarin ngecek juga untuk tipe Maestro ini agak jarang gitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, Maestro ini mesinnya sama plug sama VGS 70 nya HL. Jadi bisa kalau kalian mau beli part secara gampangnya ya beli di HL official store-nya ada. Itu harganya cukup mahal, tapi kalau kalian mau iseng cari yang merek yang lebih baik gitu, meskipun harganya agak cukup mahal sekalipun, tapi kalian dapat best quality lah gitu. Kayak seal knock LBH yang tadi saya pesan itu, yang saya bilang itu harganya satunya 18.000, tapi masih jauh lebih murah daripada seal ini. Ini kalau di official store-nya ini harganya 25.000 dijual gitu. Kualitasnya ya standar sih, nggak tahu lah ini bagus atau enggak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke water seal ya. Nah, ini water seal nih. Nah, water seal ini beda bentuknya dan dia pasti nggak ada springnya gitu. Materialnya bisa NBR, bisa PU, bisa juga silikon seperti ini. Jadi tepinya rata, terus di sini ada mekarnya nih seperti rok nih, ada mekarnya gitu. Ini saya juga udah pesan merek knocknya yang bagus. Untuk size-nya ini kebetulan kalau saya jarang ya ketemu sama seal seperti ini di otomotif, tapi harusnya sih kalau di merek-merek ternama itu dia ada kode ukuran sama seperti oil seal tadi gitu. Nah, ini polos ya gitu. Nah, ini saya beli merek knock bareng dengan oil sealnya, tapi belum dikirim. Itu tipenya tipe UCI. Size-nya ini setelah saya ukur, bore diameternya itu 12, outer diameternya 20, sama dengan oil seal-nya gitu, dengan ketebalan dia di 5 mm gitu. Udah saya pesan. Nah, teman-teman bisa juga pakai yang bahan PU, itu lebih baik daripada ini seal bawaannya. Ini terus terang kalau saya lihat sih jelek materialnya nih. Ini relatif cepat getas ini kalau saya lihat nih untuk water seal-nya itu. Nah, kemudian jenisnya sendiri ini ya itu dia, untuk jenis-jenis seal itu kalau yang Taiwan punya atau China punya tuh dia tipenya tuh ya beda gitu dari standar yang dipakai sama brand-brand ternama gitu. Karena kalau brand ternama kan dia biasanya standar penamaannya itu dia ngikutin dengan ISO tertentu gitu atau sertifikasi tertentu. Nah, kalau untuk Taiwan itu kalian bisa cek jenis seal yang bentuknya seperti ini nih, seal UHS. Itu untuk brand yang bagusnya kalau saya cek sih itu ada Valkua tuh katanya sih klaim dari penjualnya sih masih buatan Jepang ya, Valkua atau Halit Taiwan gitu. Nah, itu bahannya PU. Untuk harganya saya cek sih masih relatif mahal ya, ada di sekitar 25 ribuan gitu. Sedangkan seal UCI aja itu merek knock saya beli dari penjual khusus jual seal itu harganya hanya 18.000 gitu satunya gitu. Cuman ya itu kita nggak bisa tanya ini cocok buat ini atau enggak, ini cocok buat ini apa enggak. Memang kitanya yang mesti tahu benar-benar ukurannya gitu dengan pasti gitu. Jadi
ya apa namanya kita nggak bisa terlalu banyak mengandalkan sistem cocok logi ya gitu. Jadi kitanya yang memang mesti aware dengan spesifikasi teknisnya gitu, supaya kita bisa menentukan spare part yang tepat untuk digunakan itu meet dengan apa gitu spesifikasinya gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sudah saya ulas ya mengenai barang-barang ini gitu. Ada thrust bearing ini, kemudian water seal dan oil seal gitu. Part-partnya hanya ini aja sih sebenarnya sih, nggak terlalu kompleks ya. Nah, kemudian untuk harganya ini juga kalau kita nggak tahu kodenya gitu, kita bisa kena mahal nih. Jadi kita bilang kan cocok buat mesin ini nggak? Iya cocok gitu. Nah, ternyata harganya pas dicek itu mahalnya sama yang brand ternama gitu, kayak NTN atau Koyo. Let's say range-nya itu di 60 sampai 90 ribu, ini dijualnya ya sekitaran segitu gitu, dengan kualitas yang mungkin ya standar-standar atau biasa aja lah gitu. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri tutupnya ini karena dia desainnya lebih apa namanya lebar penampang ininya, jadi diameter dalam itu lebih kecil ini tuh, supaya si pistonnya itu bisa nempel ke sini, facing ke sini gitu. Kalau pakai yang standar 51107 itu yang ininya tidak lebar seperti ini, itu ukurannya akan segini nih kurang lebih di bagian ininya. Itu nanti dikhawatirkan si pistonnya nggak bisa bersinggungan dengan ini, jadi mempengaruhi geraknya gitu. Atau kalau misalkan teman-teman ada yang rusak ininya, ya ganti aja ininya sama dudukan bawahnya dengan yang bagus. Misalkan dapat merek NTN atau Koyo atau Nachi dan sebagainya gitu, pakai bagian ini, dua bagian ini, tutupnya tetap pakai yang ini gitu. Karena ini biasanya untuk habis karena gesekan itu waktunya ya sangat panjang sekali gitu, nggak mungkin cepet gitu. So far sih ini udah lumayan sih gitu. Untuk frame pelornya itu dia sudah menggunakan apa namanya, sudah menggunakan metal ininya. Nah, ini begini. Biasanya ada yang plastik atau apalah bahan yang plastik juga kalau punyanya NTN sih bagus sih gitu. Nah, ini udah ini ya. Jadi sebenarnya saya pengen cepet-cepet ngerakit juga nih, karena pengen saya pakai buat nyuci mobil ya. Ini mesin masih baru tapi belum sempat saya pakai. Udah karena ingin apa namanya memuaskan rasa penasaran saya bongkar dengan mesin. Padahal sebetulnya nggak kenapa-napa, dipakai aja juga belum gitu. Mungkin nanti nextnya saya bisa bahas buat oil seal yang ada di balik ini nih, di balik apa base untuk thrust bearingnya ini ada oil seal. Jadi ada bearing dulu, setelah bearing itu ada oil seal, baru masuk ke ruang stator dari dinamonya gitu. Nanti di lain kesempatan saya akan coba bongkar gitu dan ganti bearingnya mungkin gitu ya. Saya sih kepikiran bearingnya itu mungkin pengen saya ganti yang bearing yang nggak pakai tutup gitu, karena sebenarnya di sini nih areanya kerendam, jadi saya pakai bearing yang ada sealnya pun percuma sebetulnya gitu. Toh di belakang bearingnya itu sudah ada oil seal gitu, jadi mendingan saya pakai bearing yang nggak ada tutupnya, kayak sistem transmisi di motor matic kan dia bearingnya bearing tanpa seal, tanpa tutup gitu, bearing telanjang gitu, karena memang kan dia kerendam sama apa namanya oli CVT-nya itu, oli gardannya gitu. Jadi mungkin saya pengen ganti nanti ke depannya dengan bearing yang tanpa seal
dan sekalian untuk mengidentifikasi jenis serta ukuran dari oil sealnya sendiri. Lain kesempatan ya. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga informasinya bermanfaat nih buat teman gitu. Nanti kalau memang barang saya seal, oil seal dan seal water sealnya itu bisa cepat sampai, mungkin saya akan sertakan juga gitu pemasangan serta untuk melihat lebih dekat gitu seperti apa sih gitu barangnya gitu dan harganya berapa, nanti linknya juga mungkin bisa saya sertakan gitu ya. Nanti lihat gimana nanti aja gitu, kira-kira saya buru-buru pengen rakit ini atau enggak. Tapi sih pikiran saya sih daripada nanti sudah saya rakit, sudah saya isi oli terus saya bongkar lagi, mending ini saya biarin dulu sampai semua partnya datang baru nanti kita pasang semuanya gitu. Jadi A sampai Z semuanya bisa dilakukan gitu ya gitu.